Masih bersama kami program 1 RRI ND, kami mengudara di 100,5 MHz AM 783 kHz. Dan di kesempatan pagi hari ini juga masih bersama saya Leli Kara dan juga rekan saya Riki Seda sebagai operator studio. Pendengar, perayaan Semana Santa di Flores Timur selalu menjadi momen sakral yang dinanti-nantikan tidak hanya umat Katolik di Flores Timur, tetapi juga oleh peziarah dan juga wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara. Dan tradisi religius ini bukan hanya menjadi ajang refleksi spiritual, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang perlu dijaga dan juga disiapkan dengan baik. Dengan tenggang waktu tinggal 2 minggu lagi menuju Paskah, persiapan Semana Santa 2025 tentu sudah berjalan intensif dari kesiapan hotel penginapan dan juga rekayasa lalu lintas, sehingga layanan transportasi baik peserta prosesi, semua aspek harus dipastikan ini bisa berjalan dengan lancar untuk kenyamanan dan juga keamanan seluruh peziarah. Nah, bagaimana kesiapan Pemkab Flores Timur sendiri dalam menyambut perayaan ini? Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut? Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kami, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Sylvester Kabelen. Pak Sil, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Leli. Terima kasih Pak Sil, pagi-pagi sudah mengudara ya, waktu liburnya ini mengudara dengan RRI. Baik, ya, Pak Sil. Senang hati. Pak Sil, ini dengan waktu tersisa 2 minggu lagi begitu ya, kurang lebih menuju Paskah. Sejauh mana persiapan pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyambut Semana Santa 2025 ini? Silakan. Baik Ibu Lili, ya berkaitan dengan persiapan menuju Semana Santa, pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah membentuk panitia dan sudah melakukan rapat persiapan 2 kali dengan mengundang semua stakeholder pemangku kepentingan Semana Santa, suku-suku Semana, kemudian juga pihak kerajaan, juga semua pimpinan OPD maupun lintas sektor lainnya untuk melakukan persiapan secara komprehensif sehingga pelaksanaan Semana Santa di tahun 2025 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Semua seksi sudah bergerak melakukan persiapan, baik itu mempersiapkan situs-situs yang akan dikunjungi, city tour sepanjang Semana Santa dari tanggal 13 sampai 20 April nanti, melakukan pembersihan, kemudian penataan, dan juga dari persiapan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Semana Santa juga sedang dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga semua rute yang akan dilewati, baik itu untuk rute prosesi maupun rute pengalihan jalur lalu lintas khususnya di darat itu juga dipersiapkan secara baik, karena biasanya pada saat Semana Santa banyak sekali kendaraan dari luar, bahkan kendaraan-kendaraan long chassis itu harus melewati jalur-jalur rekayasa, sehingga harus dipastikan bahwa tidak akan menimbulkan kemacetan selama persiapan pelaksanaan perayaan Semana Santa nanti. Kemudian di sektor transportasi laut juga itu biasanya dilakukan persiapan dengan mengundang semua pemilik armada transportasi laut, kemudian para koordinator, baik itu di jalur Larantuka Tobilota, Larantuka Wailebe maupun di Tanah Merah Pantai Palo yang biasa melayani para peziarah ke Wure maupun prosesi laut di hari Jumat itu nanti, untuk tetap mengedepankan aspek keselamatan. Kemudian juga dari sisi harga ya, harga itu ditentukan bersama sehingga tidak dilakukan pungutan-pungutan di luar apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama panitia.
Oke. Baik Ibu Leli, Iya. mungkin masih ada lagi? Baik. Nah, ini kalau mau dipresentasikan ini sudah berapa persen begitu ya kesiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyambut Samada Santa 2025 ini, Pak? Ya, jadi tinggal 2 minggu lagi tentunya sudah di atas 75% Di lah atas persiapan-persiapan 75%. yang dilakukan. Mm-mm. Kemudian juga khusus untuk perayaan prosesinya, Mm-mm. sound system juga disiapkan, kemudian juga mungkin dengan frekuensi khusus sehingga Mm-mm. mulai dari umat yang keluar pertama dari katedral maupun sampai yang terakhir doa-doa di Armida sepanjang 8 Armida itu Mm-mm. bisa diikuti secara baik oleh semua umat yang melakukan syara ya, yang mengikuti prosesi saat itu. Oke, baik. Apakah masih menggunakan sistem online begitu, pendaftaran secara online bagi peziarah atau wisatawan yang akan ikut dalam prosesi Samada Santa ini? Kalau masih berlaku, ini sudah berapa banyak peziarah begitu ya sampai dengan saat ini, Pak Sil? Baik, jadi untuk tahun ini juga biasanya panitia tingkat katedral ya, Oh Katedral iya. Regina Rosari itu membuka pelayanan pendaftaran secara online sehingga juga kita bisa memantau seberapa banyak para peziarah yang datang dari luar itu melalui Google Form. Iya. Saya sendiri belum mengecek sudah berapa yang terdaftar Ibu Leli di Iya. panitia paroki katedral. Oke, baik. Tapi biasanya sampai dengan di atas 25.000 yang biasa melakukan pendaftaran. Biasanya ya. Oke. Iya. Nah, untuk kesiapan hotel dan juga penginapan sendiri ini bagaimana nih untuk menampung para peziarah yang datang dari luar daerah, Pak Sil? Ya, jadi ini kebetulan juga di bawah seksi kami di Panitia Semana Santa, khususnya di akomodasi, di bawah ketuanya dari Dinas Pariwisata. Kami sudah melakukan monitoring untuk mengecek kesiapan, kemudian sudah seberapa banyak bookingan yang sudah dilakukan oleh calon peziarah yang akan datang. Ternyata sudah hampir 95% ya, kamar-kamar sudah terbooking. Oh ya, cukup banyak Sehingga berarti. kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak sekolah, kemudian kelurahan, supaya pada saat itu sekolah-sekolah bisa dimanfaatkan oleh para peziarah yang datang dalam bentuk rombongan. Juga homestay yang selama ini kami bina, kami dampingi, kami buat pelatihan, Ya. itu juga menyiapkan 1-2 kamar di rumah-rumah supaya bisa menampung peziarah yang datang kalau mereka tidak mendapat penginapan di hotel-hotel maupun bangunan-bangunan umum. Oke. Dan juga untuk pemberlakuan harga ya, silakan. pemberlakuan harga juga tetap dengan harga reguler supaya tidak membebankan para peziarah yang datang. Oke. Nah, total hotel dan juga penginapan yang terdata di Flores Timur ini berapa banyak, Pak Sil? Untuk sementara ini sekitar 25 hotel dan penginapan yang terdaftar, tetapi masih ada bangunan-bangunan milik biarawan-biarawati yang juga fasilitas kamarnya setingkat hotel yang bisa diinapi oleh para peziarah. Baik, sudah 75% begitu ya kesiapan yang dilakukan Iya, oleh kesiapan. pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyambut peziarah mengikuti prosesi Samada Santa 2025 ini. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempersiapkan fasilitas dan juga layanan bagi peserta prosesi, Pak Sil? Ya, jadi tantangan terbesar kami adalah bagaimana pertama para peziarah yang datang diharapkan supaya bisa mengikuti beberapa ketentuan yang sudah diatur oleh panitia sehingga pelaksanaan prosesi itu dapat berjalan dengan senyaman mungkin. Ya. Kemudian
juga kali ini terkait dengan dampak erupsi Gunung Lewotobi, tentunya juga kita masih berharap supaya dukungan para pesiara, kemudian juga mendoakan supaya bencana ini bisa secepatnya pulih kembali. Amin. Ah, Baik. Adakah inovasi atau terobosan baru begitu ya dalam penyelenggaraan Samana Santa tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Anda melihat begitu Pak Sil? Iya, dari sebenarnya Pemda Flores Timur coba mengadakan videotron, hanya kita lihat nanti waktu yang cukup kasip ini apakah bisa disiapkan atau tidak, tapi dalam perencanaan kemarin disiapkan videotron supaya semua pesiara bisa mengikuti kegiatan liturgi di semua armida gitu. Oh iya. Pak Lili. Oke. Dan tahun ini juga adalah tahun kedua begitu ya RRI diikutkan atau terlibat begitu ya dalam peliputan tidak saja di prosesi Samana Santa, tetapi kami juga akan hadir begitu ya dalam festival Balenagi di Flores Balenagi, Timur benar. begitu Pak Sil. Oke. Nah, ini terakhir apa pesan Anda, harapan Anda dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur untuk masyarakat serta peserta yang akan mengikuti prosesi nanti, Pak Sil? Baik, jadi tentu harapannya untuk para pesiara adalah hadir dengan membawakan wujud masing-masing dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Semana Santa dengan khusyuk dalam doa, kemudian juga tetap menjaga keamanan. Itu sebaiknya mulai dari pribadi masing-masing, sekalipun ada petugas yang akan disiapkan, sehingga memudahkan panitia untuk melakukan pengendalian. Kemudian juga kami tuan rumah sebenarnya juga harus menjadi contoh yang baik bagi para pesiara yang datang, tidak hanya penonton melihat peluang itu sebagai tuan rumah, kemudian juga dari sisi restoran dan kesiapan rumah-rumah makan itu juga harus siaga untuk bisa melayani para pesiara ketika mereka membutuhkan konsumsi, karena kami punya pusat kuliner itu berada pada jalur utama prosesi Semana Santa, sehingga pilihan-pilihan tempat alternatif itu juga harus disiapkan supaya memudahkan para pesiara untuk mendapatkan kuliner ketika mereka membutuhkan itu. Dan tentunya kita semua juga diharapkan untuk terus mempublikasikan kegiatan Semana Santa di Larantuka, itu menjadi ikon pariwisata religi Flores dan NTT. Mungkin itu harapan Ibu Leli. Oke, terima kasih Pak Sil untuk waktunya dengan RRI. Sukses untuk segala persiapan sampai dengan penyelenggaraan nanti di Samana Santa maupun Festival Balenagi. Terima kasih, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Larantuka. Terima kasih Ibu Leli. Terima kasih atas dukungan RRI ND untuk pelaksanaan Semana Santa dan juga Festival Balenagi.